3. Kenyataan tak terduga. Pagi ini, aku dan Mas Bayu sarapan bersama keluarganya di meja makan. Ada papa dan mama mertua, serta Lani, adik iparku. Mas Bayu anak laki-laki satu-satunya. Dia ditugaskan papa mertua untuk mengurus keuangan perusahaan setelah lulus kuliah. Sementara Lani masih duduk di bangku kuliah semester 1. Aku sangat dekat dengannya, karena sebelum pacaran dengan Mas Bayu, kami sudah saling kenal. Perkenalan kami juga tidak sengaja saat itu. Saat aku dan Reni, sahabat terdekat, jogging di taman dekat rumahku, tiba-tiba Lani tersandung batu persis di depan kami. Kakinya terkilir. Kami pun langsung menolongnya. Kala itu, dia masih sangat kecil, baru duduk di bangku SD kelas 6. "Masih sakit, Dek?" tanya Reni setelah mengurut kaki Lani. "Enggak lagi, Kak. Ternyata kakak hebat juga ya," jawabnya kegirangan. "Biasa aja," balas Reni. "Terima kasih banyak, kakak-kakak yang baik," ucapnya memandang kami. "Nama kamu siapa, Dek?" tanyaku kepadanya. "Lani, Kak." Lani mengulurkan tangannya kepadaku. "Cinta," balasku menerima jabatan tangannya sambil menyebutkan namaku. "Kalau kakak yang urut kaki Lani, namanya siapa?" tanya Lani melirik ke arah Reni. "Reni, Dek," jawab Reni dengan senyuman. Saat itu merupakan pertemuan pertamaku dengan Lani. Dia sangat terkejut ketika Mas Bayu memperkenalkanku sebagai kekasih kepadanya kala itu. "Kak Cinta?" tanya Lani heran. "Lani?" Aku pun langsung memeluknya. "Ternyata kalian sudah saling kenal?" tanya Mas Bayu tampak bingung. "Udah dong, Mas," jawab Lani sambil memainkan matanya kepadaku. Tidak pernah terpikirkan sama sekali kalau Lani akan menjadi bagian dari keluargaku. Sekarang dia adik iparku. Aku sangat menyayanginya. Sudah lama aku mendambakan kehadiran seorang adik, karena menjadi anak perempuan satu-satunya dalam keluarga membuatku sangat kesepian. Kadang aku iri melihat teman-teman yang memiliki banyak adik. "Hai kakak ipar," sapa Lani di meja makan. "Hai juga, Dek," aku membalas sapanya. "Gak nyangka ya sekarang kita jadi satu keluarga," ucapnya dengan senyuman. "Iya, Dek," jawabku, lalu memegang pundaknya. Aku sangat bahagia memiliki keluarga seperti keluarga Mas Bayu. Perhatian yang mereka berikan kepadaku semenjak masih pacaran membuatku menjadi wanita yang sangat beruntung. Akhirnya, kami pun menyantap lahap masakan yang disuguhkan Bi Imah, ART di rumah Mas Bayu. Saat menikmati makanan yang telah dihidangkan, tiba-tiba Rizal masuk lalu menghampiri kami di meja makan. "Pagi Om, Tante, semuanya," sapanya, lalu melirik ke arahku. "Pagi Zal, kebetulan nih, sarapan dulu yuk," ajak Mas Bayu. "Terima kasih Mas, aku udah sarapan," dia menolak tawaran Mas Bayu. "Ya udah, duduk di sini aja Mas Rizal," pinta Lani. "Gak apa-apa, Dek, Mas tunggu di ruang TV aja," balasnya, lalu menuju ruang TV. Aku makin heran dengan kedatangan Rizal. Kenapa dia begitu dekat dengan keluarga ini? Dia juga tidak merasa sungkan langsung menuju ruang TV yang merupakan ruangan bersantai bagi anggota keluarga Mas Bayu. Saat kami masih menjalin hubungan dulu, Rizal tidak pernah cerita tentang keluarganya kepadaku. Mungkin karena kala itu kami masih sekolah dan terlalu cepat untuk bercerita tentang keluarga. Rizal juga tidak pernah tahu tentang keluargaku, tetapi dia pernah bertemu dengan kakakku. Rasa penasaranku tidak mampu kutepiskan tentang siapa Rizal sebenarnya. Apa hubungannya dengan keluarga Mas Bayu? "Kok melamun sayang?" Suara Mas Bayu mengagetkanku.
Nggak apa-apa mas, balasku singkat. Hayo, lagi mikirin apa tuh? Ucap Lani menggodaku. Kamu bisa aja dek, jawabku dengan senyuman. Jarak ruang makan dan ruang TV sangat berdekatan. Aku pun melihat ke arah Rizal. Dia melemparkan senyuman kepadaku. Apa yang ada di pikirannya hingga dia tersenyum? Dia masih sanggup tersenyum di depanku setelah apa yang dia perbuat di masa lalu. Dia dengan tega memutuskan hubungan kami, lalu meninggalkanku. Tiada angin dan tiada hujan. Tiba-tiba dia memberikan keputusan untuk berpisah denganku. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatku sangat heran. Dia mengaku sangat mencintaiku, tetapi perpisahan merupakan jalan terbaik untuk kami. Apa yang dia pikirkan saat itu hingga membuatku berpikir keras dengan keputusannya? Ucapannya seperti teka-teki dan tidak bisa kutebak sama sekali. Aku tidak sabar lagi untuk bertanya tentang Rizal kepada Mas Bayu. Setelah selesai makan malam bersama, aku dan Mas Bayu memilih masuk kamar. Kami duduk di sofa dekat jendela. Mas, aku boleh nanya nggak? Tanya aku kepada Mas Bayu. Mau nanya apa sayang? Balasnya, lalu menggenggam jemariku. Cowok yang tadi pagi sepertinya sangat dekat dengan keluarga ini. Maksud kamu Rizal? Dia langsung menebaknya. Iya mas. Oh, aku lupa kenalin ke kamu. Dia itu adik sepupuku sayang. Anak dari adiknya papa. Aku sangat terkejut mendengar penuturan Mas Bayu. Apa? Kok kamu kaget gitu sayang? Tanya Mas Bayu tampak heran. Nggak apa-apa mas, jawabku mengelak. Dia kuliah di luar kota dan sekarang dia harus mengurus perusahaan mertuanya. Aku baru tahu kalau ternyata Rizal sudah menikah. Dia udah nikah mas? Tanya aku makin penasaran. Dia nikah semenjak lulus SMA. Dia dijodohkan dengan anak partner papanya yang sekarang menjadi mertuanya. Dia dipaksa untuk membalas budi dan kebaikan partner Om Andi, bapaknya Rizal. Mertuanya udah banyak membantu perkembangan usaha Om Andi. Karena itu, setelah lulus sekolah, dia langsung nikah. Tapi sampai sekarang, mereka belum dikaruniai anak. Dia tetap melanjutkan kuliahnya, walaupun sudah berumah tangga, karena mertuanya sudah menunjuknya untuk menggantikan dirinya mengurus perusahaan setelah lulus kuliah. Kebetulan perusahaan terbesar mertuanya ada di kota ini. Akhirnya dia kembali tinggal di sini. Aku hampir mengeluarkan air mata setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Mas Bayu. Selama ini, aku sangat membenci Rizal karena telah meninggalkanku. Aku tidak percaya dengan cinta yang dia berikan kepadaku. Aku tidak dapat memahami dan mengerti dengan alasannya hingga mengakhiri hubungan kami. Apa yang harus kulakukan dengan kenyataan ini? Ada apa dengan hatiku? Kenapa Rizal harus menjadi anggota keluarga suamiku? Saat aku telah berhasil menghapus nama dan bayang-bayang Rizal dari dalam hatiku, tiba-tiba dia kembali muncul untuk mengingatkanku tentang semua kenangan yang telah kami jalani. Mampukah aku menepiskan bayangannya? Apakah cinta akan tetap setia mencintai Bayu setelah kehadiran Rizal?